萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat mereka bertiga mencapai kesepakatan, Wu Hao dan Hu Jia melambaikan tangan. Keduanya membawa masing-masing dari 4 pesaing mereka yang tersisa saat mereka perlahan berjalan ke arah Xiaoyan dan Sun Er berada. Pergerakan semua orang di arena tidak luput dari perhatian Sun Er. Ketika dia melihat ketiga kelompok itu memilih untuk datang pada saat yang sama, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Untuk pertama kalinya rasa dingin yang samar muncul di wajahnya yang elegan dan indah. Douki yang berwarna emas dengan cepat melonjak, sebuah kekuatan yang tidak lebih lemah dari bintang 7 Dadausi, meletus dari tubuh Sun Er tanpa ditahan. Apa? Apa kamu ingin mengambungkan kekuatan dan menyerang bersama-sama? Sun Er memperhatikan 11 orang yang mendekat saat dia bertanya. Sun Er, santai saja, kami tidak akan menyakitimu. Hanya saja aku harus menyingkirkan orang itu. Hu Jia menunjuk Xiaoyan yang bermata tertutup saat dia berbicara sambil tersenyum. Kamu bisa datang dan mencobanya, Sun Er menjawab dengan sikap sedingin es. Pada saat yang sama, 2 kelompok cahaya kemasannya intens di telapak tangannya menjadi semakin tajam. Sun Er, apa kamu tidak mengerti perasaanku terhadapmu? Apa bagusnya pria bau ini? Pupil berair Hu Jia yang berisi kelicikan menatap Sun Er dengan cara yang menyedihkan. Sun Er menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Hu Jia. Dia mundur selangkah dan menempatkan Xiaoyan di belakangnya, menggunakan tindakannya untuk mengumumkan niatnya kepada Hu Jia dan yang lainnya. Junior Sun Er, seperti yang dikatakan Hu Jia, kami tidak akan merugikanmu. Kami hanya ingin kamu tidak mengganggu kami. Baisan tersenyum saat dia berbicara dengan Sun Er. Sun Er dengan dingin menatapnya, kali ini dia terlalu malas untuk berbicara dengannya. Dia tidak merasakan betapa kejinya orang ini di masa lalu. Namun selama beberapa hari yang singkat ini, kebencian Sun Er terhadap Baisan telah mencapai titik ekstrim. Tatapan dingin es dan Sun Er sekali lagi menyebabkan Baisan sedikit gemetar. Dia kemudian berbicara kepada Hu Jia dan Wu Hao, ayo lakukan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, jika tidak Xiaoyan akan berhasil maju. Hu Jia dan Wu Hao mengangguk ketika mereka mendengar desakan Baisan. Douki perlahan keluar dari tubuh mereka dan dalam sekejap arena itu terbagi dan ditempati oleh beberapa kekuatan yang kuat. Perubahan yang terjadi di arena juga menyebabkan gelombang naik di galeri tontonan. Dari aksi Baisan dan yang lainnya terlihat jelas bahwa mereka ingin bertarung 3 lawan 1. Metode semacam ini di mana kelompok yang lebih besar menindas yang lebih kecil, menyebabkan gelombang kegemparan terdengar dari galeri tontonan. Namun ketika orang-orang ini mengingat bahwa metode kompetisi ini tidak condong ke arah keadilan yang mutlak, mereka hanya bisa mundur tanpa daya. Bukankah orang-orang ini terlalu tercela, bertarung 3 lawan 1? Wajah Xiaoyu hanya bisa memerah saat dia berteriak dengan marah ketika melihat situasi di arena yang telah mencapai titik di mana Sun Er dikepung. Aturan kompetisi kali ini tidak melarang menggunakan metode seperti itu. Karena itu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Instruktur Rolling menghela nafas dengan lembut. Hugan, sepertinya upayamu ini memiliki terlalu banyak celah. Bahkan sesuatu seperti 3 lawan 1 bisa muncul. Olhu sedikit mengerenyit saat dia berbicara dengan samar sambil melihat ke dalam arena. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Pada saat ini ekspresi Hugan agak jelek. Dia hanya bisa tertawa pahit ketika mendengar kata-kata Olhu ini sebelum menghela nafas. Persaingan semacam ini memang sangat kacau. Aku sudah mengatakan di awal kompetisi bahwa mereka tidak melanggar aturan dengan melakukan ini. Semoga. Olhuo mengangguk dan berbicara dengan lemah saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena akhirnya mengunci Sun Er. 8 peserta yang berada di puncak kelas Dousi
adalah yang pertama menyerang. 8 sosok itu secara langsung membawa kekuatan dahsyat saat mereka menembak ke arah Xiaoyan di belakang Sun Er. Telapak trigram penjaga. Wajah cantik Sun Er menjadi dingin. Cahaya kemasan telapak tangannya melonjak dan 8 tangan menyerang berturut-turut. Orang bisa melihat bayangan dari 8 telapak tangan yang berhenti di udara sebelum mereka segera meninggalkan jejak energi berwarna emas saat melesat seperti kilat. Dalam sekejap, 8 dari mereka memuntahkan darah segar dan langsung tersingkir dari arena kompetisi oleh satu serangan Sun Er ini, di bawah tatapan tertergun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat, satu gerakan dan dia mengalahkan 8 orang di puncak kelas Douxi. Di dalam Akademi Jianan, Sun Er jarang menggunakan kekuatan aslinya. Saat ini, karena masalah Xiaoyan, tindakan Baisan dan yang lainnya jelas membuatnya marah, akhirnya dia berhenti menahan diri. Cahaya kemasan di depan mereka baru saja menghilang ketika aura berdarah tiba-tiba menerkam. Sosok manusia berwarna darah melintas dengan cara yang aneh saat maju. Saat Wu Hao melambaikan tangannya, dia membawa kabut berwarna darah dan menyerang Sun Er. Ekspresi Sun Er tidak berubah sedikit pun saat menghadapi serangan frontal dari Wu Hao. Tangannya yang diselimuti oleh cahaya keemasan memilih untuk menghadapi serangan itu secara langsung dan bertabrakan dengan Wu Hao. Setiap kali tangan mereka saling bertabrakan, ledakan energi yang menusuk telinga akan muncul. Setelah mereka bertukar hampir 10 pukulan, sosok cantik Sun Er sedikit bergoyang dan mundur setengah langkah. Di sisi lain, Wu Hao mundur 3 langkah penuh. Wu Hao baru saja melangkah mundur ketika sosok cambuk membawa suara gemuruh jatuh dari langit. Sun Er membalikkan tangannya dan mengangkat, cahaya kemasan melesat dan menjatuhkan cambuk panjang yang dicambuk oleh Hu Jia. Pada saat yang sama, jari kaki Sun Er tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang saat dia memberikan tendangan keras di belakang, mendorong kembali Baisan yang ingin membuat jalan memutar untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Xiaoyan dari belakang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Sun Er menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 8 orang di puncak kelas Douxi dan memaksa mundur Baisan, Hu Jia, dan Wu Hao dan yang kekuatannya tidak jauh dari miliknya. Meskipun ini karena mereka bertiga belum menggunakan kartu traf mereka, keterampilannya masih sangat mengejutkan. Segera ketiga sosok itu meluncurkan serangan terberat mereka ke arah Sun Er pada saat yang bersamaan. Kedua tangan Sun Er sekali lagi bertabrakan dengan serangan Baisan dan Hu Jia. Mereka bertiga mundur beberapa langkah. Sun Er baru saja mundur untuk membela Xiaoyan ketika dia tiba-tiba merasakan aura berdarah mengalir dari kanannya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Wu Hao telah memanfaatkan waktu ketika dia bertarung dengan Baisan dan Hu Jia untuk mendekati Xiaoyan tanpa dia sadari. Kemarahan melintas di wajah Sun Er saat dia melihat Wu Hao mendekati Xiaoyan. Jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya langsung muncul di depan Wu Hao. Cahaya kemasan di telapak tangannya melonjak membawa kekuatan yang kuat untuk membanting dengan ganas ke dada Wu Hao. Serangan Sun Er ini adalah sesuatu yang bahkan Wu Hao tidak berani meremehkannya. Dia buru-buru menghadapi pukulan dengan telapak tangan yang diselimuti oleh aura berdarah. Kedua telapak tangan hancur bersama dan permukaan batu di bawah kaki Wu Hao pun hancur menjadi bubuk. Sun Er baru saja bertukar pukulan dengan Wu Hao, tangan kanannya membawa cahaya kemasan yang ganas saat dia menyodorkannya. Hei Junior Sun Er, maafkan aku. Orang ini harus dikeluarkan dari arena hari ini. Saat Sun Er diikat oleh Hu Jia dan Wu Hao, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Dia buru-buru menoleh ke belakang hanya untuk melihat bahwa Baisan menggunakan kaki untuk menendang mata Xiaoyan yang tertutup dengan kejam. Baisan, beraninya kamu. Niat membunuh sedingin es melintas di wajahnya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Cahaya kemasan pun melonjak dari tubuh Sun Er. Dia meraih kedua tangannya dan berhasil memaksa Wu Hao dan Hu Jia kembali hanya dengan kekuatannya sendiri. Tubuhnya segera melintas dan dia muncul di depan Xiaoyan, mengulurkan tangannya dan memeluk Xiaoyan ke dadanya. Namun dengan melakukan itu, dia secara tidak sengaja memperlihatkan punggungnya ke Baisan, kakinya diayunkan ke bahunya. Segera wajah Sun Er menjadi sedikit merah saat jejak darah samar muncul di sudut mulutnya yang dengan cepat dia usap. Baisan, kamu berani menyakitinya. Ketika dia melihat jejak darah yang melintas dan menghilang dari sudut mulut Sun Er, Wu Hao yang sangat sensitif terhadap darah segar, mau tidak mau menjadi marah saat dia membalikan tubuhnya dan berteriak marah kepada Baisan. Beberapa kemarahan juga hadir di wajah cantik Hu Jia di sisinya.
Aku hanya ingin mengeluarkan Xiaoyan dari arena. Junior Sun Er lah yang melukai dirinya sendiri untuk melindunginya. Bagaimana kalian bisa menyalahkanku? Baisan dengan dingin berteriak. Kamu tidak perlu terus menjadi munafik, Baisan. Jika kamu bisa meninggalkan arena kompetisi tanpa cedera, aku, Xiao Sun Er, tidak perlu lagi tinggal di Akademi Jianan. Suara sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Sun Er. Dia perlahan berdiri. Mengikuti munculnya cahaya kemasan di matanya, energi yang sangat kuat terpancar keluar dari tubuh Sun Er. Rambutnya yang panjang memanjang hingga ke pinggang juga mulai tumbuh lebih panjang seiring dengan peningkatan energi. Dari penampilannya sepertinya dia akan mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Namun tepat ketika rambut panjang Sun Er akan semakin memanjang, sebuah tangan tiba-tiba terjulur dari belakangnya. Itu segera meraih ke lengan Sun Er dan suara samar yang familiar itu menyebabkan rambut hitam Sun Er yang tumbuh liar menyusut dengan cepat. Itu juga menyebabkan senyum muncul di wajahnya yang sedingin es. Baiklah, biarkan aku yang menangani sisanya. Suara samar perlahan bergema di seluruh stadion. Setelah itu pemuda kurus berjubah hitam menarik Sun Er ke belakangnya. Di bawah fokus tatapan yang tak terhitung banyaknya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya berhenti di wajah Baisan, Hujia, dan Wu Hao. Orang ini akhirnya bangun. Instruktur Wolling dan Xiao Yu di galeri melihat akhirnya menghela nafas panjang yang lega saat mereka menatap Xiaoyan yang telah keluar dari mode pelatihannya pada saat yang genting. Saat mereka melihat Xiaoyan yang auranya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, Baisan dan dua orang lainnya dengan jelas memahami bahwa Xiaoyan saat ini telah berhasil meningkatkan kekuatannya. Pertarungan setelah ini mungkin akan sengit. Tidak ada riak di pupil hitam gelap mata Xiaoyan yang seperti sumur tua. Sun Er yang berada di sisinya bagaimanapun dapat dengan jelas merasakan emosi brutal yang samar-samar merembes keluar dari dalam tubuhnya. Jelas tindakan Baisan dan dua lainnya bergandengan tangan untuk mengepung dan menyerang Sun Er telah membuat Xiaoyan sangat marah. Sun Er, kamu harus mundur sedikit dulu. Biarkan aku menangani sisanya, ujar Xiaoyan berkata dengan pelan. Xiaoyan keke, mereka bertiga memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 Dadoshi. Metode Qi yang mereka praktekkan juga bukan dari kelas rendah. Selain itu, mereka juga memiliki teknik Dou yang kuat. Jika kamu sendirian, Sun Er berkata dengan ragu-ragu. Serahkan kepadaku. Xiaoyan mengulangi sekali lagi, api samar berwarna hijau mulai perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Suhu tinggi menyebabkan udara di sekitarnya menjadi buram sampai tampak seperti ilusi. Lalu, baiklah, aku akan berdiri di samping untuk menonton pertarungan. Jika ada perubahan tak terduga, Xiaoyan keke seharusnya tidak menyalahkan Sun Er karena aktingnya. Ketika dia mendengar Xiaoyan mengulangi perkataannya, Sun Er hanya bisa menganggukkan kepalanya, perlahan menarik kembali sambil berbicara dengan pelan. Xiaoyan pun mengangguk. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke Baisan dan dua lainnya. Beberapa saat kemudian dia perlahan berkata, jika kalian semua berjalan keluar dari arena ini tanpa cedera hari ini, maka aku, Xiaoyan, tidak akan pernah mengambil langkah lain di Akademi Jianan lagi. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan ekspresi mereka bertiga sedikit berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan rasa dingin dan kemarahan yang tertahan yang terkandung dalam kata-kata yang diucapkan oleh Xiaoyan. Sangat sombong. Meskipun saat ini kamu telah maju dengan 1 bintang, kamu hanya memiliki kekuatan di sekitar bintang 6 Dadoshi. Level ini cukup untuk melawan salah satu dari kita sendirian. Namun, jika kamu ingin melawan kami bertiga sendirian, aku pikir kamu hanya ingin mempermalukan dirimu sendiri. Baisan melambaikan tombak panjang di tangannya dan tertawa dingin. Niat awalku bukan untuk menyakiti Sun Er. Setelah kamu dikalahkan, aku akan membiarkan Baisan membayar harga untuk tenangan sebelumnya. Wu Hao yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah berwarna darah menatap Xiaoyan yang tenang saat dia berbicara. Kamu harus memperhitungkan aku juga, ujar Hujia tertawa. Ketika dia mendengar kata-kata mereka berdua, ekspresi Baisan sedikit berubah. Namun dia malah tersenyum dan berkata, aku juga merasa sangat bersalah karena secara tidak sengaja menyakiti junior Sun Er sebelumnya. Kemudian kalian berdua tidak perlu bertindak, aku akan mundur sendiri untuk meminta maaf kepada junior Sun Er. Namun sebelum ini, pertama-tama kita harus mengalahkan Xiaoyan sebelum kita membahas apapun lagi. Bukankah sudah terlambat untuk membicarakan semua ini? Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengabaikan Baisan, yang memasang senyum dingin di wajahnya. Tangannya perlahan membentuk segel aneh di depannya. Setelah pembentukan segel api berwarna hijau yang menyelimuti permukaan tubuh Xiaoyan tiba-tiba menggumpal memasuki tubuhnya sendiri.
Setelah menghilang, api berwarna hijau secara bertahap mengerumuni sepasang mata hitam gelap Xiaoyan. Dalam sekejap, sepasang pupil gelap berubah menjadi sepasang mata yang sekarang dipenuhi dengan api berwarna hijau. Perubahan pertama api langit 3, perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Suara tenang perlahan terdengar di hati Xiaoyan. Ketika kata terakhir terdengar, aura di atas tubuh Xiaoyan tiba-tiba ditarik. Sesaat kemudian aura itu tampak seperti gunung berapi yang telah menembus batas tanah saat meletus ke segala arah. Api panas menyebabkan suhu di tanah terbuka dengan cepat naik. Keringat tanpa sadar muncul di wajah beberapa siswa yang kekuatannya lebih lemah. Pada saat ini, Qi Xiaoyan sudah jauh melampaui kelas Dadoushi. Jika seseorang mengukurnya secara samar, setidaknya itu adalah sesuatu yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Dowling yang kuat. Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya di galeri terkejut dan kusam saat mereka menatap Xiaoyan di arena yang dibungkus oleh sekelompok besar api. Mereka merasakan perubahan kekuatan yang tiba-tiba melonjak. Dowling, ekspresi Baisan tidak bisa tidak berubah sedikit saat tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Keseriusan juga muncul di wajah Hujia dan Wu Hao di sisinya. Suara Baisan baru saja keluar dari mulutnya ketika suara ledakan energi tiba-tiba terdengar dari dalam nyala api. Sosok samar berwarna hijau mengeluarkan suara dan merobek penghalang udara. 10 meter lebih antara sosok itu dan Baisan dilewati dalam waktu kurang dari 1 detik. Kecepatan mengerikan ini menyebabkan mata Baisan dan 2 orang lainnya terpesona. Sosok berwarna hijau menyala yang tingginya sekitar 3 meter membawa suhu tinggi saat muncul di depan mereka. Sebuah tinju ditembakkan dari dalam api, itu berubah menjadi 3 bayangan, masing-masing dari mereka membawa api hijau panas dan dengan keras menghantam kepala mereka bertiga. Kecepatan Xiaoyan setelah dia mengaktifkan perubahan misterius 3 api langit telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan seorang Dowling dengan kekuatan biasa pun tidak akan mampu menandinginya. Oleh karena itu, hanya ketika tinju hendak mencapai kepala mereka, Baisan dan 2 lainnya merasakan sesuatu. Ekspresi mereka sangat berubah dan tergesa-gesa. Tangan mereka dengan cepat disilangkan di depan kepala mereka. Douqi langsung mengalir dan berulang kali memperkuat pertahanan mereka. Tinju api berwarna hijau mendarat dengan keras di lengan mereka bertiga. 3 suara terdam segera muncul secara teratur. Kemerahan halus muncul di wajah Baisan dan 2 lainnya saat kaki mereka bergesekan dengan tanah sementara mereka cepat meluncur kembali. Setelah mereka bertiga mundur lebih dari 10 langkah, mereka merasakan tangannya seperti mati rasa karena dipukul oleh Xiaoyan dan keterkejutan muncul di wajah mereka bertiga. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan sangat melonjak ke tingkat yang begitu kuat secara tiba-tiba. 1 lawan 3, dia tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda kalah, tetapi dia juga menekan mereka bertiga. Baisan mengatupkan giginya dan berteriak dengan dingin. Douqi berwarna perak tiba-tiba menempel di tubuhnya, tombak panjang berwarna perak itu bergetar di depannya. Douqi seperti ular listrik dengan cepat menari dan melesat dari ujung tombak. Setelah tombak bergetar hebat di tangan Baisan, Douqi yang berwarna perak mulai menggumpal di ujung tombaknya, yang mengeluarkan suara lembut. Dari penampilannya jelas bahwa dia sedang mempersiapkan teknik Dou dengan kekuatan yang mengesankan. Di samping Baisan, Wu Hao dan Hujia juga ragu-ragu sejenak sebelum Douqi mereka juga mulai berlari kencang di sekitar tubuh mereka. Dengan reputasi mereka di Akademi Jianan, keangkuhan mereka menyebabkan mereka sangat tidak mau dikalahkan oleh tangan seorang pemuda yang seusia mereka pada saat yang sama dengan 2 orang lainnya. Pada tahap ini tidak mungkin bagi mereka untuk memilih untuk menahan apapun. Saat mereka memutuskan pemikiran ini, Douqi yang dalam berwarna hijau dan berwarna darah mulai melonjak keluar dari dalam tubuh Hujia dan Wu Hao masing-masing. Di atas cambuk dan pedang yang berat, tipe serangan kuat Douqi dengan cepat diseduh. Setelah kekalahan mereka sebelumnya, saat ini mereka sudah mulai habis-habisan untuk melakukan serangan balik. Melawan harapan semua orang, Xiaoyan tidak memilih untuk terus menyerang setelah mengalahkan bertiga dengan 1 pukulan sebelumnya. Di bawah selubung api berwarna hijau, dia memiliki wajah dingin saat dia mengunyah Yaowan berwarna ungu dan memasukkan ke dalam mulutnya. Dia mulai mengunyahnya sebelum meledakkan seteguk api berwarna ungu yang akhirnya dia pegang di telapak tangannya. Xiaoyan melirik api berwarna ungu, tangan kanannya bergetar lagi dan nyala api berwarna hijau muncul dari dalamnya. Tidak ada emosi sedikit pun di matanya yang dipenuhi dengan api berwarna hijau. Tangannya perlahan bergerak mendekat, api berwarna ungu dan api berwarna hijau mulai bergabung. Melihat sikapnya, Xiaoyan benar-benar berpikir
Untuk menampilkan skala kecil Angry Buddha Lotus Flame, tampaknya tindakan Baisan dan dua lainnya benar-benar menyebabkan Xiaoyan dalam keadaan marah. Xiaoyan itu seharusnya menggunakan teknik rahasia tertentu untuk sementara dapat meningkatkan kekuatannya, kan? Kalau tidak mungkin kekuatannya meningkat sebanyak ini. Wakil Kepala Sekolah Hugan di platform penyelenggara menatap sosok api berwarna hijau yang telah berhenti bergerak di dalam arena dan kemudian Baisan dan dua lainnya yang sedang menyududoki kuat mereka di sisi lain sebelum dia perlahan-lahan berbicara. Xiaoyan saat ini sepertinya sudah memiliki kekuatan Dowling yang kuat. Namun melihat teknik Dou yang ditampilkan Baisan dan dua lainnya, jelas bahwa itu bukan hal biasa. Di bawah kekuatan gabungan dari mereka bertiga, bahkan Dowling yang kuat tidak akan berani meremehkan mereka dengan sembarangan. Jika Xiaoyan tidak bermaksud membiarkan Sun Er berpartisipasi dalam kompetisi ini, aku khawatir itu akan berakhir dengan jalan buntu. Seorang tetua di akademi di sisi Hugan berkata sambil tersenyum. Tidak akan ada jalan buntu. Sebuah suara samar-samar tiba-tiba dipancarkan. Tatapan All Huo yang duduk di samping menatap tajam ke api berwarna hijau yang telah melilit Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Jika apa yang aku pikir terjadi tidak salah, kompetisi akan berakhir setelah serangan ini." Ketika yang lain mendengar ini, bahkan Hugan merasa sedikit heran. Dia melemparkan pandangannya ke arena dan sesaat kemudian tiba-tiba merasakan bahwa ada riak energi yang sangat liar dan keras muncul dari sana. Ekspresinya langsung berubah. Tatapan tajamnya langsung melesat ke arah api berwarna hijau. "Teman baik, persisnya teknik Dou apa yang sebenarnya ditampilkan Xiaoyan ini. Itu benar-benar kuat sampai sejauh itu." Suasana hening di arena berlangsung kurang dari 1 menit sebelum tiba-tiba rusak. Guntur mulia, tanaman ular beracun hutan yang tenang, potongan pemecah darah. Di dalam arena, mata Baisan dan dua lainnya tiba-tiba melebar. Teknik Dou yang kuat di tangan mereka akhirnya diseduh sampai batas mereka. Mereka menggoyangkan senjata mereka dengan tiba-tiba dalam sekejap. Perak, hijau, dan merah, 3 energi yang tak tertandingi dan kuat, teknik Dou ditembakkan. Dimanapun ketiga energi itu melewatinya, banyak garis retakan yang menusuk mata menyebar sampai ke tepi arena sebelum berhenti. Sementara 3 energi ganas menembak secara cepat, suara acu-acu juga terdengar dengan lembut dari dalam sosok manusia api hijau yang tidak jauh. Cahaya ungu kehijauan keluar dari api berwarna hijau dengan cara yang seperti kilat, membawa jejak hijau ungu yang indah. Dan bertabrakan dengan 3 energi di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka bertabrakan, keempat energi pada awalnya terdiam. Sesaat sebelum ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba muncul. Dengan cepat mengikuti ini, debu padat naik dan menyebar ke seluruh arena. Pada saat ini, seluruh tanah terbuka berubah menjadi reruntuhan. Sementara mereka menyaksikan arena yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan, galeri pemandangan arena juga menjadi sunyi seperti kematian. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.